Sudah buang sudah di sana. Ada tanpa sampah itu kebun. Ya, kembali lagi. Bagaimana? Oh, iya. Halo. Iya, mantap ya. Di sini. Perkenalkan, saya Yuswandi, staf lapangan dari Benih Capana Merah yang bertugas di wilayah Sorong, mengcover 4 kabupaten 1 kota, masuk kota Sorong. Kemudian di sebelah kiri saya, perkenalkan ada Pak Herman Sefle selaku koordinator kelompok tani Malamai Mandiri yang juga menjadi sumber informasi kepada petani-petani yang ada di kelompok tani Malamai Mandiri ini dalam teknik budidaya sayuran. Saya Herman Sefle, ketua kelompok tani kelompok Malamai Mandiri di Kampung Malamai. Akhir 2017 itu kami mulai sampai sekarang. Di tahun 2018 ini. Itu pun dengan modal sendiri, swadaya, tidak pernah mendapat bantuan dari mana-mana. Jadi mereka ini tadinya petani pisang, petani kasbi, tetapi karena begitu waktu itu saya ke sini, saya sendiri tanam yang tomat itu, mereka melihat. Karena saya menghitung umur kasbi dengan umur pisang, kalau pisang itu bisa 8 sampai 1 tahun baru bisa memberikan hasil. Itu pun hasil tidak maksimal. Kalau tomat paling lama 3 bulan. Kalau sayur sawi, kangkung paling lama 1 bulan. Paling cepat 15 hari kita panen. Maka saya mengajak mereka dan saya ceritakan sehingga teman saya di Pak Yampit ini pertama kali menyatakan, oh kakak saya bergabung untuk saya tanam. Akhirnya beliau memutuskan tanam. Belum pernah tahu cangkul yang seperti ini. Itu pengolahan tanah pun saya ajar suruh ukuran beden pun saya sampaikan ke mereka. Tapi yang buat saya bangga di situ adalah mereka cepat sekali tangkap. Ini lahan kakao ini, tapi saya suruh mereka rubah kakaonya, dipindahkan karena dia sudah virus. Suruh buka untuk tanaman yang mendatangkan hasil. Ya, mereka menanam sayur itu waktu mulai tomat itu. Pak Spanier ini dia punya total rusak. Uang waktu itu hanya dia dapat 500.000. 500.000 saya bilang jadikan 500.000 jadi modal kembali. Jangan kecewa. Sehingga sekarang kami mulai tanam lagi. Pak Spanier yang tadinya 500 itu sekarang sudah jadi 7 juta. Pak Bartol itu baru bergabung tapi sudah jadi 5 juta uangnya. Sawi, kangkung, kubis juga saya sudah tanam. Bonces juga sudah tanam. Bonces lagi saya panen sekarang. Tinggal sisa. Harga berapa sekarang? Terakhir kemarin 6.000. Buncis? Ya. 1 kilo? Iya. Terus apa lagi Pak? Uangnya saya belum hitung. Uangnya belum? Apa lagi Pak? Sayuran apa lagi? Semangka, karena semangka. Melon juga saya coba. Jadi sudah banyak Pak ya sebetulnya sayuran yang sudah ditanam. Iya. Jadi Salam kenal. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Dorce. Dorce siapa? Dorcena. Dorcena. Oke. Ibu Dorce sekarang sedang tanam apa? Sedang ada tanam tomat, buncis, sawi Heeh. di lahan. Selama menanam sayuran itu merasa ada perbaikan ekonomi atau tidak, Mama? Oh, lebih hebat. Saya juga punya tempat sedikit dibikin pertama kali di Hambur, kangkung cabut.
Tapi sekalipun kangkung cabut tuh cuma 3.000, tapi hasilnya cukup. Saya lihat gitu, lebih bagus saya ikut bergabung sudah. Akhirnya di situ saya ikut. Kita bertanam tomat, sawi. Hasil sayur itu sudah pernah dipakai buat apa saja uangnya? Ya pakai untuk kehidupan. Ada tambah bayar anak punya motor. Oh, beli motor. Fiction. Fiction. Ya. Oh, asik ya. Oke, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Mas Homer. Martinus Homer. Ini istri Pak Martinus. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Selvina Akana. Sekarang tanam apa, Bapak? Yang sekarang saya tanam kacang panjang. Dulunya itu saya orang yang kerja di swasta. Pakaian yang ada ini. Saya di swasta, setiap bulan itu saya keluar, saya istri ini selalu ambil saya pisang yang seperti tadi Pak Sefle bilang, dan saya tanam kacang panjang juga. Setelah itu saya tinggal, anak saya begitu mau masuk kuliah, saya bertani. Ambil keputusan, saya ambil. Kenapa, Pak? Saya lihat di situ, kalau kita kerja di seismik, itu sewaktu-waktu saja di situ, nanti kalau perhitungan kami di sana itu putus, tapi kalau ini nyambung. Dalam arti setiap 3 bulan habis pasti ada lagi. Bagaimana hasilnya? Duitnya bagaimana, Ibu? Merasa sesuai memenuhi kebutuhan. Saya dengan suami pertama kali diajak sama-sama tomat kacang panjang. Pendapatan pertama kali kami dapat 11 juta. Jadi 11 juta, 1 juta saya memberikan hasil hulu untuk Tuhan. Dan 10 juta saya pakai untuk susun. Saya punya rumah, saya bangunan ada di Klain. Bikin rumah. Iya. Saat ini kami bersyukur bahwa yang Pak Sefle datang mengajar kami adalah membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kami rakyat di kampung. Yang saat ini mereka punya anak-anak ini yang ada di sini, ada yang SMP, ada SD, ada SMA, ada yang perguruan tinggi. Tapi mereka tidak merasakan itu, sulit bagi mereka. Tapi selalu kebutuhan terjamin. Jadi itu adalah keberhasilan kami yang ada di Kampung Malamai. Karena tadi saya katakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendatangkan Pak Sefle. Jadi di sini kebun yang dulunya kami menanam seperti pisang, kasbi, itu kami sudah lepas. Sudah makan 1 tahun ini. Jadi sekarang kami sudah bikin sayur. Jadi sudah merasakan itu selalu ada uang. Membuat kami harus punya minat, selalu kami harus tani seperti yang Pak Sefle ajar kepada kami. Setelah saya panen sawi dapat 1 juta lebih dulu. Dan baru masuk di kacang. Kacang tadi Bapak beri keterangan bahwa kami belum punya perhitungan kacang kemarin. Tapi kacang kemarin yang dengan tomat bersama saya panen kacang saja sudah dapat 7.200.000. Kalau tomat saya dapat 3.800.000. Itu yang tadi jumlah semua 11 juta. Banyak juga ya, Mama? Jadi itu yang saya merasakan dalam kehidupan saya bahwa ada perubahan-perubahan yang saat ini saya menikmati. Terima kasih, Mama, atas ceritanya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman Papua yang lain ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.